Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Rubianti dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, CGP Angkatan 10. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dalam menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan terlebih dahulu. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan anak memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup masyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Sementara itu, segala bentuk, isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Pendidikan merupakan fondasi dalam mencapai kebudayaan dan peradaban yang dicita-citakan. Kebudayaan dan pendidikan harus terus bergerak dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terdapat dua kerangka perubahan, yaitu perubahan keadaan dan prinsip melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah budi pekerti. Perubahan yang terjadi harus seimbang sehingga tercapai kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan.